Selamat siang semuanya. Ketemu lagi ya siang-siang. Suasananya bikin ngantuk kayaknya. Oke, yang pertama saya sudah share detail nilai ya, jadi kalian sudah bisa melihat nilainya. Nah, kalau untuk UTS kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain nilainya karena sudah saya masukkan ke dalam Ciputra Informasi Sistem ya. Jadi nggak bisa saya edit, tapi untuk SAA 1 sama SAA 2 itu kan ada beberapa yang eh, poinnya itu belum dimasukkan. Eh, saya persilahkan untuk istilahnya revisi kalau mau revisi ya, untuk mengejar nilai minimal 79 supaya dapat sertifikat. 79 itu total nilai semua ya, jadi bukan nilai UTS sama UAS aja, tapi total nilai semua. Tapi kalau kalian misalkan tidak mau atau tidak ambil kesempatan itu, jadi nilai SAA 1, SAA 2 sama UTS itu masih 50% dari total nilai. Jadi mestinya kalau kalian mau ngejar, kalau saya boleh saran sih mending fokus di SAA 3 sama di project final exam. Untuk SAA 3 nanti ada tiga tugas ya, tiga tugas. SA nilainya 20%, terus kemudian untuk final exam nanti nilainya 30%. Jadi kalau saya sarankan sih fokus di di tugas-tugas setelah UTS. Tapi kalau merasa kalau kalian hitung sendiri nilainya nggak terkejar ya, saya beri kesempatan kalian untuk beberapa yang nilainya di bawah standar, saya persilahkan kalian untuk revisi tugas SAA 1 sama SAA 2 ya kalau ada waktu gitu. Tapi saya menyarankan fokus di SAA 3 sama final exam aja kalau menurut saya. Kalian kejar aja di situ nilainya maksimal. Saya kira masih cukup lah, minimal 79. Nanti saya coba untuk masukkan nilai kalian ke dalam hitungannya ya dalam Excel, sehingga kira-kira nilai yang akan dikejar minimal berapa untuk siapa 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 gitu ya. Itu aja ya. Itu sengaja belum saya masukkan ke ke sistem untuk dijadikan pertimbangan kalian, atau kalian bisa ngatur strategi nanti setelah ini seperti apa untuk tugas-tugas berikutnya. Ya gitu aja. Uh, Seperti itu, dan pada waktu review tugas nanti tolong diperhatikan ya. Kadang-kadang saya beri review tugasnya dengan contoh. Nah, contohnya itu apa aja yang harus kalian harus kalian kerjakan itu ada di contoh ya, tugas yang saya berikan ya. Oke. Selanjutnya kita fokus ke hari ini, yaitu ini saya sudah share ya, maaf pagi ini saya baru share ke kalian untuk materi minggu ke-9 itu tidak ada target tugas ya, jadi kalian simpan aja, mungkin suatu saat kalian membutuhkan bagaimana membuat model in-place roof, bagaimana membuat struktur ya, jadi simpan aja, tidak ada target tugas. Nah, kita ke minggu 10 ya. Minggu 10 ini kita akan bikin topo surface ya. Topo surface itu kita bikin kontur. Topik bahasannya nanti create contour itu nanti ada dua macam, yaitu di sini nomor 1 kalau kita create contour dari data AutoCAD, dan kalau kita create contour langsung dengan point atau place point. Kemudian kita bikin pad-nya. Pad ini adalah cut and fill, jadi kita bisa cut, kita bisa potong, kita bisa tambahin konturnya. Kemudian subregion ini untuk membuat seperti jalan setapak atau garis halaman di atas kontur. Kemudian ada split surface. Split surface ini untuk motong kontur. Jadi kontur itu kita bisa potong.
Kemudian untuk latihannya ini saya sudah siapkan ya, tapi yang create topo surface ini nanti saya delete karena ini nanti sama dengan tugasnya ya. Jadi data ini sama dengan tugasnya. Oke, jadi tugas di minggu ke-10 adalah tugas 3A ya. Uh, Sebenarnya tujuan saya memberi tugas itu sebenarnya adalah untuk latihan, tapi supaya latihannya serius dan latihannya tidak sia-sia ya, saya masukkan ke dalam nilai. Jadi supaya kalian juga jauh lebih fokus dengan adanya kalau seandainya latihan ini kita beri reward gitu ya. Jadi tugas pertama ini nilainya tidak besar, topo surface kita start hari ini, nanti dikumpulkan minggu depan seperti biasanya. Saya sudah bikinkan sebuah folder tugas 3A simple, maaf, tugas 3A topo surface ini, maaf ini kebawa sama sama apa Inakom. Oke, data awal ini saya sudah siapkan. Jadi data awal berupa file Revit. Nah, file Revit ini dari versi 2009 ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, pasti semua bisa buka. Nanti saya share juga di grup. Kemudian file yang dikumpulkan seperti biasa harus ada file Revit. Kemudian skematik desain terdiri dari site tampaknya 4, 3D view-nya minimal 2. Di render ya. Rendering boleh menggunakan Revit maupun Enscape. Di sini crop gambar tidak perlu. Jadi crop gambar kalian mau kasih boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Saya nggak menilai crop gambarnya. Yang saya nilai adalah renderingnya. Jadi saya tampak. Kemudian juga untuk dimensi, kalau bisa sih ada dimension ya, ada dimensinya juga di tampaknya. Tidak ada section. Jadi nanti kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi ada set plan. Untuk tampilan set plan silahkan mau yang hitam putih atau dikasih color. Kemudian untuk elevation, jadi seperti ini elevationnya. Ya, kalian boleh memberikan dimension ya, atau hanya seperti ini. Cuman dirapiin ya, jadi jangan sampai berantakan. Misalkan levelnya di dalam sini enggak, jadi dirapiin aja. Kemudian untuk 3D view-nya jadinya seperti ini ya. Dan kalian perhatikan bangunannya ini sudah saya siapkan. Jadi di sini kalian tinggal bikin kontur, bikin kolam, kemudian bikin seperti ini teras ya. Bikin seperti ini, kemudian bikin jalannya dan sebagainya. Nanti silahkan download di sini ya, download kemudian dibikin seperti ini. Ya, jadi bangunannya sudah ada. Bangunannya sudah ada, jadi kalian tinggal bikin konturnya. Oke, jadi ini yang ada di e-learning. Pelajari hari ini ya. Jadi kalau mau baca silahkan, tapi ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kalau bikin ini seperti apa. Jadi saya nggak terlalu membacakannya. Kita langsung ke Revit aja supaya tahu bagaimana cara bikin kontur ya. Revitnya sudah terlihat ya? Oke. Ya, semoga tidak ngantuk karena ini siang banget ya. Ya, jadi kalian nanti mendapatkan file ini dan file ini adalah file tugas kalian hari ini ya. Jadi ini ada sebuah bangunan ya. Di sini nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama kita belajar bikin rem. Jadi nanti kita bikin rem ya. Kemudian kita bikin kontur. Kemudian kita juga memasukkan set komponen. Set komponen itu misalnya tanaman, tumbuhan dan sebagainya ya. Oke, jadi ini adalah file yang sudah saya share ya, dan kita akan bikin kontur beserta komponennya. Yang pertama kita ke elevation dulu untuk ngecek ya. Jadi ke elevation dulu untuk ngecek level-levelnya ini ada di mana aja. Jadi kita perhatikan. Jadi levelnya ini ada di mana. Kemudian levelnya juga kalian harus rapiin ya. Karena file yang saya share nanti levelnya berantakan.
posisinya, jadi kalian rapiin jadi lurus seperti ini. Kemudian perhatikan bahwa ini ada level 1, berarti remnya itu nanti dari level 1 menuju level 2, level 3 menuju level 5 ya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Yang pertama kita akan membuat rem dulu level 1. Jadi di sini kalian masuk ke floor plan level 1. Kemudian masuk ke arsitektur ya. Kemudian di sini ada rem. Ya. Pilih. Nah, di sini ada run boundary riser. Jadi rem ini sebenarnya seperti tangga, cuman tidak ada anak tangganya. Ya. Jadi langsung aja klik di sini. Klik ya, klik arahnya ke kanan, close saja. Ya. Dan kalau kalian perhatikan rem ini lebarnya kurang, panjangnya pun kurang. Jadi sebelum di finish, kalian boleh geser. Jadi pilih aja ya, pilih klik kiri tahan. Kalian boleh geser ya. Atau kita gunakan align. Ya, align. Teman pilih seperti ini. Pilih seperti ini. Nah ini kan sudah sesuai dengan lebar maupun panjang dari rem. Setelah itu baru silahkan finish edit mode. Ya. Oke, kemudian 3D view kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini remnya udah jadi. Dan kalian lihat di sini ada apa namanya? Railing. Karena railing ini tidak dibutuhkan, jadi dipilih aja railingnya, kemudian di delete. Ya. Ini rem dari lantai 1 ke lantai berikutnya. Kemudian dari lantai 3 ke lantai 5. Masuk floor plan level 3 ya, double klik. Kemudian arsitektur, rem ya. Kemudian klik di sini. Klik, geser, close. Nah, kemudian klik karena panjangnya kurang, jadi kalian klik di sini, klik kiri tahan, geser. Kemudian kalian juga bisa gunakan align. Klik di sini ya. Klik di sini, kemudian klik. Setelah itu silahkan finish edit mode. Nah, kita lihat. Maka jadilah RAM-nya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau RAM itu sudah jadi, kita ke langkah berikutnya, yaitu kita akan bikin topo surface-nya. Topo surface yang ini kita bikin yang cara pertama. Yang pertama, untuk membuat topo surface, kalian masuk ke floor plan, side, ya, double klik. Nah, seperti ini ya, double klik. Kemudian masuk ke meshing and side, ya. Oke, kemudian topo surface. Nah, di sini ada dua cara, yaitu place point dan create from import. Nah, untuk yang pertama kita buat menggunakan point. Jadi kita klik. Nah, oke, sebelumnya sebentar saya ulang ya. Sebelumnya kita ke elevation untuk melihat levelnya. Jadi kalian perhatikan ya, di bangunan yang ini itu levelnya di level 2. Di bangunan yang ini ada di level 1. Nah, kita bikin kontur itu di bawahnya lantai ya. Kalian perhatikan pasti di bawahnya lantai kalau bikin kontur ya. Nah, jadi level 2 itu harus kita kurangi tebalnya dari lantai. Di sini kita pilih lantai dan kita cek di properties. Tebalnya itu 300. Berarti konturnya, topo surface-nya di sini adalah 1700 ya. Di sini 1700. 2000 dikurangi 300 ya. Kemudian di sini main 300 karena di bawah level 0. Oke, jadi saya ulangi lagi. Langkahnya adalah kalian harus cek dulu kita akan bikin kontur di level berapa.
Kemudian floor plan, site, ya. Oke, siap ya. Meshing, topo surface, place point. Kemudian elevation, biasanya nilainya adalah 0 aslinya ya. Jadi kita harus masukkan di elevation nilainya 1700 ya. Oke. Kemudian klik di sini aja. Klik satu, klik ya. Nah, ini saya klik juga. Oke, kliknya sembarang. Jadi nanti setiap anak akan mempunyai bentuk kontur yang berbeda-beda. Kemudian kita akan bikin kontur di bangunan yang sebelah kiri. Nilainya min 300. Udah klik aja di sini. Ya. Kemudian saya klik lagi di sini. Nah, kalian perhatikan akan muncul garis kontur. Karena di sini lebih tinggi, menuju rendah otomatis akan ada garis konturnya. Kemudian lanjutkan, min misalkan 5000. Nah, kemudian karena saya ingin curam, jadi kalau kita ingin konturnya itu curam, maka kita bikinnya, kalian harus bikinnya di dekat-dekat sini. Ya, kalau ingin landai, maka ini jaraknya jauh. Nah, ini landai. Oke, lanjutkan min 10.000. Karena ini saya mau curam, jadi ini dekat dengan garis kontur awal. Yang ini melandai. Begitu terus min 1500. Ya. Kemudian min 2000. Seperti ini. Oke. Bentuknya bebas, jadi kalian klik-klik aja. Ya. Oke. Ya. Kalau sudah selesai kontur dibuat, jangan lupa finish surface. Oke. Setelah itu kita lihat bagaimana hasilnya dengan mengaktifkan default 3D view. Nah, ini udah jadi. Dan ini sudah jadi bentuk konturnya. Oke. Nah, apakah kontur ini bisa diedit? Kita bisa menggeser poin-poinnya, bisa dengan cara misalkan kita kembali ke floor plan, pilih kontur ya, edit surface. Nah, kemudian ini kita bisa geser. Kalian bisa geser-geser poinnya. Ya, seperti ini. Ini misalnya digeser poinnya. Misalkan seperti ini. Setelah itu jangan lupa finish a surface. Nah, ini udah jadi cara bikin kontur yang pertama. Ya, dengan menggunakan poin place point. Ya. Kemudian point. Ya. Kemudian kita akan bikin bentuk jalannya. Jadi di sini misalkan kalian merencanakan ada jalan yang melintasin bukit ini atau topo surface ini. Nah, caranya adalah kalian masuk ke floor plan, site, oke. Kemudian view-nya, visual style-nya saya ganti seperti ini supaya terlihat konturnya seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya sub region. Jadi kita akan menggambar sub region.
pilih subregion ya. Kemudian bikin aja misalkan di sini ada semacam tempat parkir gitu ya. Nah, kemudian ada jalan. Nah, kita gunakan arts, kita pilih arts, bikinnya dari atas seperti ini, ya. Kemudian ini harus tertutup. Kalau lebih gini gimana? Nggak apa-apa, biarkan aja kalau lebih. Ya, seperti ini misalkan. Oke. Kemudian setelah selesai, kita gambar, jangan lupa finish edit mode. Kalau ada tulisan seperti ini, artinya ada ujung yang tidak tertutup. Ya, sekarang kita cek benar nggak ada ujung. Ya, benar. Jadi ada ujung yang tidak tertutup. Jadi jangan lupa gunakan trim seperti ini. Oke. Ini sudah hadir semua. Saya cek dulu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa finish ya. Nah, ini kalau kita lihat ini nanti ada garis seperti ini. Nah, supaya beda, maka jalan ini kita pilih dan kita ganti materialnya. Kalian bisa pilih seperti ini, properties, material, ini masih by kategori, berarti belum diganti material apapun. Kemudian klik, ada tanda ini. Kemudian silahkan cari material atau bikin material. Di sini saya gunakan material yang sudah ada aja. Ya, misalkan pakai yang set grass ini ya. Oke, nanti dia seperti ini. Nah, jadi terlihat perbedaan antara materialnya bukit atau tubuh surface dengan material subregion. Jadi subregion ini fungsinya itu hanya nempel, jadi dia tidak memotong ya, dia hanya menempel aja seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bikin pad building. Pad building. Jadi pad building itu kita akan cut and fill. Jadi kita bisa potong atau kita bisa nambahin topo surface ini. Misalkan di sini kita akan bikin sebuah teras dan terasnya lurus di sini ya. Jadi terasnya di atas bukit. Oke, caranya adalah kita harus lihat dulu elevationnya. Jadi kita akan bikin pad itu di elevation mana? Di elevation ini atau di elevation berapa? Elevation 2 misalkan. Nah, oke. Kita ke elevation ke floor plan level 2 ya, kita ke floor plan level 2. Kemudian building pad ya. Nah, kemudian gambar. Di sini ada tambahan seperti balkon ya, di atas bukit gitu ya. Misalkan bentuknya seperti apa, ini kita bisa bebas menggunakan seperti apa dan ukurannya bebas juga. Misalkan saya gunakan start and ini ya. Start and saya tambahin lengkung seperti ini ya. Di split. Nah, oke. Setelah itu jangan lupa finish. Nah, ini kan sudah jadi dan kita lihat 3D-nya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, di sini saya ganti. Nah, materialnya ini jadi material dari pad itu kita bisa ganti. Misalkan untuk pad yang ini materialnya misalkan saya mau materialnya adalah batu atau lantai gitu ya, keramik. Kalian pilih ya pad 1, kemudian edit pad, edit type, duplicate, kita tulis pad 2. Oke.
kemudian edit, kita bisa kalian bisa ganti misalkan 350 tebalnya. Kemudian material, kalian bisa ganti misalkan materialnya adalah misalkan, oke saya taruh atas, oke finishing ini misalkan ya, sorry, finish keramik tile. Setelah itu oke, oke, oke. Nah nanti pad yang ini adalah material keramik seperti itu. Nah ini misalkan kalian mau tambahin di area sini boleh. Kita kembali lagi ke level. Nah ini level berapa, perhatikan. Kalau di sini kan level 2, kalau di sini kan di bawah ya. Jadi ini kita ke floor plan level 1. Kemudian building pad ya. Setelah itu pilih seperti ini. Misalkan. Ya. Finish. Kemudian kita lihat. Ya, di sini saya ganti pad 2. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi kalau apa namanya, di atas bukit ini kan kurang, maka otomatis topo surface-nya akan nambah. Jadi fill ya. Tapi kalau kalian lihat di sini ada bukit, maka di-cut atau dipotong disesuaikan dengan ininya. Dan ini pun bisa diedit. Kalau misalkan seperti ini, silakan. Nah, ini nanti akan otomatis ada cut ya, ada fill. Jadi ini ada cut, ada fill. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba untuk bikin di atas bukit ini kolam renang misalkan. Ya. Di level 2. Oke. Masuk ke building pad. Padnya pad 1. Kenapa pad 1? Karena kalau kita lihat editnya, ini adalah menggunakan water. Jadi kalian bisa ganti setnya menjadi set water ya. Ganti materialnya menjadi material water. Oke. Kemudian bentuknya boleh tidak harus kotak. Jadi bentuknya seperti ini misalkan. Ya. Ini bebas kalian mau bentuk seperti apa nantinya. Bahkan kalau mau lurus juga silahkan. Oke. Ini kurang smooth ya, jadi ini saya buat. Ya. Kemudian di trim. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa edit. Ya. Oke, kita lihat. Oh, maaf, ini berarti levelnya harus di level 1. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau di selanjutnya kalian ke yang namanya side component ya. Jadi side component ini kalau kalian klik itu seperti library ya. Jadi side component itu seperti library. Salah satu dari library topo surface itu adalah tanaman. Kalau kalian lihat ini ada tanaman ya. Cuman saya sarankan untuk side component tanaman ini tidak bisa dirender. Jadi kalian harus load family dulu. Jadi untuk tanamannya bukan tanaman yang tipe ini ya yang harus kalian load. Kalian harus load family dulu ya. Load family dulu, kemudian masuk library, US metric, kemudian cari site ya, site. Kemudian di sini cari yang namanya planting ya, planting. Kemudian di sini ada beberapa macam tanaman. Jadi ini yang harus kalian gunakan untuk library dari ya, tropical open ya. Kemudian load lagi, kita ambil misalkan ini ya, open.
Nah, jadi di sini akan ada dua tipe dari apa namanya library dari Topo Surface. Kalian lihat di sini ada bermacam-macam tanaman ya, sesuai dengan namanya. Nah, kemudian bagaimana cara memasang tanaman ini atau meletakkan tanaman ini ke dalam Topo Surface. Jadi kalian tidak meletakkannya dalam posisi 3D seperti ini, tapi kita letakkannya dalam posisi floor plan side. Jadi ini seperti kalau kita bikin denah gitu ya, di denah gitu kan pasti ada tanaman atau lambang tanaman ya kalau di AutoCAD, dan kita meletakkannya adalah di denah. Sama ya, di sini kita meletakkannya di posisi side atau posisi denah. Nah, kemudian pilih set komponen. Nah, setelah itu di sini kita sudah load ya tadi library dari uh, Topo Surface. Kemudian tinggal dipilih mau pilih yang palem atau seperti ini. Jadi di sini saya mau pilih palem. Nah, kalian letakkannya langsung klik tanpa takut nanti palem ini istilahnya kalau kita meletakkan jadi 3D itu nanti melayang, enggak. Jadi otomatis palem ini akan nempel ya, gitu. Jadi set, kemudian coba saya ganti jenis yang lain yang 9 meter misalkan ya. Nah, ini saya letakkan, mohon maaf ini wireframe aja. Nah, letakkan di sini. Oke. Letakkan seperti ini ya. Ya begitu ya seterusnya. Oke. Kalau kalian lihat 3D-nya, dia langsung akan ada di sini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian apa aja yang ada di set komponen, kalian bisa load, kemudian pilih site ya, pilih site. Nah, di sini ada aksesoris. Jadi ada beberapa aksesoris yang bisa kalian pilih, kalian gunakan dan kalian masukkan ke dalam perencanaan set plan kalian. Parking, di sini ada lambang-lambang parkir ya, seperti itu. Utility, nah ini semua ada. Untuk apa namanya Topo Surface logistik. Nah, oke, kalau ini kalian mau pilih silahkan. Kemudian letakkan aja di sini. Jadi set komponen ya, letakkan di sini misalkan ya. Tapi ya oke lah. Nah, ini nggak masuk akal tapi ya oke lah. Jadi kalian bisa memasukkan beberapa apa namanya set komponen jadi library. Oke. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya sih sama. Jadi kalau di posisi set kalian bisa view, jangan lupa kamera ya, bikin kamera. Nah, seperti ini. Kemudian baru bisa di render ya. Kemudian untuk rendernya tinggal di render saja. Saya render menggunakan medium supaya cepat. Oke, semoga tidak hang. Ini dia jalan. Nah, seperti ini ya. Oke, ya ini ya. Oke. Nah, saya tolong perhatikan ya. Jadi ini adalah tanaman yang tadi saya insert atau load ya. Dan ini adalah tanaman yang tadi saya bilang tipenya ini. Jadi tipe ini memang tidak bisa dirender ya. Jadi kalian jangan pakai tipe yang di bawah ini ya. Kalian harus gunakan tipe yang kalian load ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tadi tidak terlihat. Jadi ini bisa kalau kalian ganti tipenya 7 meter. Nah, tipenya itu model seperti ini. Itu yang bisa di render. Nah, kalian perhatikan.
Modelnya seperti ini baru bisa di render. Jadi kalau kalian lihat rendernya draft aja biar cepat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat view kamera, coba dari sini. Nah, kalian bisa bikin seperti ini misalkan ya. Dan di render. Jadi untuk 3D view-nya bebas ya, tidak harus seperti contoh. Yang penting minimal 2 yang di render. Rendernya boleh menggunakan Revit, boleh menggunakan Enscape. Ya, ini tadi. Ya, seperti itu, oke. Dan kalian boleh nambahin ada dinding di sini dan sebagainya. Ada bangku juga ya, bangku taman dan sebagainya. Jenis-jenis tanamannya juga cukup lumayan lengkap. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan untuk tugas yang harus kalian buat untuk hari ini, dikumpulkan minggu depan ya. Saya minta dibikin semaksimal mungkin sampai kalau saya kalian lihat nanti data konturnya seperti ini. Nah, ini kalian perhatikan. Nah, ini adalah data kontur yang sudah saya siapkan buat kalian. Ini data ini adalah data dari AutoCAD. Jadi kalau kalian lihat dari tampak atas seperti ini ya. Kemudian kalau lihat dari tampak samping, nah ini sudah ada layer dan ini sudah diberi ketinggian di levelnya ditinggiin berapa sampai berapa. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada semacam sungai ya. Nah, kalau kalian lihat dari atas, sungai ini dibuat seperti ini aja dan melintang seperti ini. Ya, kalian lihat ini adalah data kontur dari AutoCAD. Kemudian kita ke Revit. Nah, di Revit ini cara memasukkannya insert CAD adalah menggunakan CAD import, kemudian dipilih unitnya ini menggunakan milimeter open. Nah, nanti jadilah kontur seperti ini, data kontur yang berupa garis-garis AutoCAD. Nah, kemudian bagaimana cara membuat topo surface dari data AutoCAD? Kalian masuk ke Meshing and Site, topo surface, kemudian pilih create import, select instant. Ya, select import instant. Klik aja di sini, klik. Nah, cari sampai seperti ini nanti pasti ketemu. Klik. Nah, pada waktu diklik ini nanti akan keluar layer-layer yang dari AutoCAD. Nah, ini ada layer level bla 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 dari 0 sampai sekian. Kemudian ini dicentang semua atau dipilih semua, selanjutnya oke. Nah, jadi finish. Maka otomatis kalau kita ganti shadingnya maka ini langsung otomatis jadi kontur. Ya. Ini saya delete ya. Oke, saya ulang lagi ya. Meshing and Site, topo surface, create, select import instant, klik. Kemudian ini dipilih semua. Oke. Nah, nanti konturnya akan jadi seperti ini. Setelah itu finish. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk kontur ini, apakah ada yang belum benar? Seperti ini ya, kita lihat ternyata sungainya itu ada yang terbendung ya. Jadi sungainya ini ada yang salah, harusnya sungainya lurus. Nah, seperti ini kan ini ada bendungan. Jadi ini harus dihilangkan bendungannya. Nah, caranya bagaimana? Pilih lagi kontur, edit surface. Nah, kalian perhatikan di sini kan ada poin-poin ya. Di sini ada poin-poin ya. Nah, poin-poin ini
kalian lihat dulu poin yang paling bawah. Jadi kalian perhatikan poin yang paling bawah. Klik. Jadi kalau poin paling bawah ini diklik, maka akan ada muncul data elevation ini. Ya, kan? Kemudian diselect, klik kanan, copy. Oke. Kemudian pilih poin yang salah. Jadi ini kan poin yang salah, poin yang bendung. Pilih ya. Dengan menggunakan kontrol kita pilih semua. Elevation, klik kiri di sini. Kemudian klik kanan, paste. Nah, nanti konturnya akan turun sendiri. Ya. Oke. Seperti itu. Ini tambahin misalnya select. Nah, seperti ini. Kemudian kalian ke sisi satunya lagi. Ya. Pilih yang bawah sendiri. Select di elevation, klik kanan, copy. Kemudian pilih poin-poin yang salah, ya, yang dianggap salah, ya, pilih ya, ini semua pilih. Kemudian elevation, klik kanan, paste. Oke, jadi kalau sudah selesai silahkan finish surface. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana caranya motong kontur ya. Jadi seandainya ini ada sebuah lahan yang kalian akan bangun. Nah, ini kita harus motong konturnya karena konturnya nggak semua digunakan tapi cuma separuh misalkan. Jadi kalian ke floor plan site ya, floor plan site, perhatikan. Kemudian di sini ada split surface. Jadi split surface itu untuk memotong surface. Pilih, kemudian klik, kemudian klik aja ya. Setelah itu akan muncul draw. Nah, ini saya mau motong sekian aja gitu kan. Kemudian jangan lupa finish. Nah, kalian perhatikan di sini ada garisnya. Jadi kontur ini bisa kalian geser maka kontur ini sudah terpotong. Ya. Jadi ini adalah split surface. Kemudian kalau kita mau mengembalikan supaya konturnya menyatu lagi, oke, asal posisinya sama persis dengan yang awal ya. Kalian tinggal masuk merge surface, pilih, nanti langsung akan menyatu kembali. Ya, jadi ada split surface, ada merge surface. Split ini adalah untuk memotong, merge ini untuk menyatukan kembali. Jadi seperti itu. Oke, sudah jam 1.26 ya. Jadi sampai di sini dulu materinya. Semoga kalian nggak tidur. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Iya, oke. Atau ada pertanyaan untuk nilai? Nggak ada ya. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali untuk tugasnya ya. Oke, ini record hari ini untuk mengerjakan tugasnya. Terus kemudian bentuk tugasnya itu terserah kalian ya. Yang penting ada, kalau kalian perhatikan di sini, jadi yang penting ada pad. Nah, ini ada pad yang fill, untuk yang ini adalah pad yang cut. Jadi cut itu dikurangi. Kemudian ini ada surface-nya juga, di sini ada jalannya. Jadi kira-kira seperti ini ya, tidak harus persis, kalian silahkan berkreasi. Jadi di sini tugasnya adalah kalian mendesain landscape ya, topo surface-nya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan ditunggu hasil recordnya. Terima kasih semuanya. Ini saya end ya.
Makasih, sampai ketemu minggu depan. Kita sudah bahas kombinasi high rise building dan topo surface. Jadi minggu depan itu kita bikin bangunan minimal 10 lantai atau mungkin 15 lantai dikombinasi sama topo surface yang dari AutoCAD ya. Sampai ketemu minggu depan, saya tunggu tugasnya dikumpulkan. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih, selamat siang semuanya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih Bu.